Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 5, subtema 3 pembelajaran 6 mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan sikap saling menolong, yang kedua, menyelesaikan soal hitungan pecahan, dan yang ketiga, menuliskan makna kata yang berkaitan dengan cuaca. Nah, penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus. Selimut dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Nah, menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih apapun latar belakang, suku, dan daerah asalnya. Perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita tetap wajib untuk menolongnya. Hal ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kalian pernah menunjukkan sikap saling menolong selama ini? Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas ya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Misalnya, siapa yang kamu tolong? Jawabannya adalah tetangga dekat rumah. Kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, sekarang giliran kamu. Misalnya, siapa yang kamu tolong? Bisa siapa saja. Di sini kita misalkan dengan nenekku. Kapan kamu melakukannya? Misalnya hari ini. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Membantunya menanam berbagai tanaman. Nah, untuk 2 contoh yang lainnya bisa kalian cari ya siapa yang kamu tolong, kapan kamu melakukannya, dan apa yang kamu lakukan untuk menolongnya. Tulislah di bukumu masing-masing. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Selesaikan soal hitungan di bawah ini ya untuk mengisi waktunya. Yang pertama misalnya ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Dapat kita buat dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Yang pertama 2/8 ditambah 3/8. Nah, karena penyebutnya sama, pembilangnya boleh langsung kita jumlahkan ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5/8.
Nomor 2. Selama perjalanan, Dayu tak henti makan kue lapis. Satu loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Nah, dapat kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Yang pertama itu 4/12. Lalu ibu makan sebanyak 2/12 bagian. Jadi jika kita jumlahkan dengan penyebut yang sama menjadi 4 ditambah 2 adalah sama dengan 6/12. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Jakarta, 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Nah, sekarang coba kalian temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas ya. Lalu tuliskanlah kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak di sekitarmu. Nah, misalnya kata yang pertama itu ada cerah, lalu ada matahari, kemudian ada cuaca berubah, lalu ada hujan deras, dan yang terakhir ada bersinar. Lalu jelaskan makna kata-kata tersebut. Boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya ya. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata-kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Nah, tahukah kamu cara menggunakan kamus? Perhatikan petunjuk berikut ini. Yang pertama, tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya menjaga, kata dasarnya adalah jaga. Lalu yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Jaga berarti J huruf awalnya. Lalu cari berdasarkan urutan huruf kedua. Jaga berarti J A. Yang keempat, setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga artinya menjaga, memelihara, merawat. Lalu kita buat kalimat, misalnya Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, sekarang coba kalian cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya ya. Yang pertama ada cerah, matahari, cuaca berubah, lalu ada hujan deras, dan yang terakhir ada bersinar. Nah, di sini cerah artinya jika kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, terang atau jernih. Matahari, benda angkasa atau pusat tata surya. Cuaca berubah, keadaan udara yang berubah. Hujan deras, titik-titik air jatuh yang banyak. Bersinar, cahaya atau pancaran terang. Nah, sekarang kita coba buat kalimatnya menggunakan kata cerah. Cuaca hari ini terlihat sangat cerah. Jika kita menggunakan kata matahari, matahari bersinar sangat terang hari ini.
Nah, untuk kalimat nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian cari dan tuliskan di bukumu masing-masing ya. Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, silakan tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut ini ya. Misalnya saya pernah mengalami perubahan cuaca yang terjadi dalam waktu 1 hari. Saat itu saya hendak berangkat kuliah dan cuaca terlihat sangat cerah saat itu. Namun saya selalu siap payung sebelum hujan. Misalnya, saya selalu membawa jas hujan di jok motor saya. Ternyata benar, sore harinya cuaca berubah mendung dan tak lama kemudian turun hujan. Nah, silakan kalian tuliskan pengalamanmu ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.